Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Baik, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam satu kegiatan seminar yang diadakan pada pagi hari ini. Saya Nahor Ban Fatin berperan sebagai moderator yang akan memandu 3 sesi rangkaian seminar pada pagi hari ini. Dan yang pertama saya perlu menginformasikan bagi kita sekalian bahwa pagi hari ini dalam rangka seminar moderasi beragama ada 3 narasumber yang sudah hadir di ruangan Geneva kampus TAK RRI Minahasa. Dan biasanya seminar ini dilangsungkan satu narasumber selesai terus dilangsungkan dengan tanya jawab atau Q&A seperti itu ya. Tetapi hari ini disetting berbeda. Setiap narasumber itu akan menyampaikan materi selama kurang lebih 35 menit, dan setelah itu akan dilanjutkan oleh narasumber kedua, narasumber ketiga sampai selesai. Dan setelah itu akan diberikan kesempatan untuk sekiranya ada pertanyaan dapat diajukan. Tapi sekiranya kalau sudah jelas kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti itu kan? Baik. Pagi hari ini kita akan memulai dan saya akan mengawalinya dengan membacakan kurikulum vitae atau yang sering kita kenal dengan CV. Yang pertama dari Dr. Associate Profesor Dr. Danik Astuti Lumintang. Nama lengkap beliau adalah Danik Astuti Lumintang. Tempat tanggal lahir Kediri 16 Februari tahun 1969. Dan saya akan melanjutkan dengan membacakan riwayat pendidikan yang ditempuh oleh narasumber. Pada tahun 2001 beliau menyelesaikan sarjana teologi atau STH di Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah Pacet Mojokerto. Beliau tamat Master of Divinity atau MDiv di Agent Program ITS Los Angeles USA dan STTIA di Pacet Mojokerto tahun 2003. Tamat Master of Art in Christian Education di Institut Injil Indonesia Batu Malang tahun 2005. Beliau menyelesaikan studi Master Pendidikan Kristen atau MPDK di Institut Injil Indonesia Batu Malang tahun 2006 dan Master of Teologi di Institut Injil Indonesia Batu Malang tahun 2011. Beliau juga menyelesaikan program Doktor Teologi Konsentrasi Pendidikan Kristen di Institut Injil Indonesia Batu Malang tahun 2012. Riwayat pelayanan beliau sebagai tenaga administrasi di Departemen PI Yayasan Pekabaran Injil Indonesia Batu Malang sejak tahun 90 sampai 91, pembina umat utusan Yayasan Pekabaran Injil Indonesia di MPW YPII Sorong Irian Jaya 1991 sampai 1993, pembinaan SDM di perusahaan-perusahaan Kristen di 3 perusahaan di Surabaya, dan seterusnya. Yang berikut pembina di Batam School of Ministry dan Gereja Sidang Jemaat Allah di Batam, Riau 95 sampai 98, pembina mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah di Pacet Mojokerto tahun 1998 sampai 2003, dosen tetap di Institut Injil Indonesia Batu Malang sejak tahun 2003 sampai 2013, ketua program pendidikan agama Kristen di Institut Injil Indonesia, Institut Agama Kristen di Institut Teologi Indonesia Batu Malang tahun 2010 sampai 2013, direktur pasca sarjana teologi di STT Basom Batam sejak tahun 2011 sampai 2018, ketua Yayasan Teologi Insani Indonesia atau YTII di Jakarta sejak tahun 2015 sampai tahun 2020, ketua Institut Teologi Insani Indonesia sejak tahun 2020 sampai 2027, ketua kehormatan Sekolah Tinggi Agama Kristen Reform Remnant Internasional
di Minahasa sejak tahun 2020 sampai tahun 2028. Dosen di beberapa sekolah tinggi teologi di Malaysia dan Indonesia sampai sekarang ini, dan juga dosen tidak tetap program doktoral di STTKDC Yogyakarta, dan juga beliau dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah Trawas Mojokerto dari tahun 2018 sampai saat ini. Jafung terakhir beliau menyandang Associate Profesor sejak tanggal 1 Agustus 2024, dan kita bersyukur narasumber sudah hadir bersama kita pada saat ini. Dan selanjutnya saya akan persilahkan kepada Ibu Associate Profesor Dr. Danik Astuti Lumintang untuk menyajikan materi selama 35 menit. Disilakan. Terima kasih Pak Nahur. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk tema yang diberikan pada saya, yaitu Teologia dan Pendidikan Shalom bagi umat akar rumput sebagai pembawa damai. Lebih dari moderasi beragama di Indonesia. Agama selalu dihubungkan dengan spiritualitas, dan spiritualitas dianggap sebagai jalan menuju kepada Tuhan dan juga jalan mencapai kedamaian. Nah, karena itu agama dilihat sebagai aspek mekanisme yang sangat penting untuk menciptakan kedamaian, mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, sampai pada bangsa. Nah, pada hakikatnya semua agama, baik itu agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan agama yang lainnya, pasti mengajarkan kedamaian. Nah, bagaimana menjadi pembawa damai dan bagaimana dapat menciptakan kedamaian itu sendiri? Tidak terkecuali agama Kristen yang sering disebut agama Shalom, agama damai sejahtera. Nah, kata Ibrani Shalom itu dalam Perjanjian Lama, kalau dalam bahasa Yunani Eirene dalam Perjanjian Baru, ini berarti kedamaian dalam pengertian komplit, keamanan, kenyamanan, kepastian dan keharmonisan secara penuh, jasmani dan rohani, individu, komunitas, dan hubungan antara sesama manusia sebagai manifestasi hubungan perjanjian dengan Allah. Itu kata Shalom. Orang yang percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus yang bekerja untuk menghasilkan karakter damai dalam dan melalui mereka orang percaya. Kita bisa baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayatnya 23. Nah, sehingga mereka dapat berperan sebagai pembawa damai, peacemaking, dan penjaga damai, peacekeeping. Matius 5 ayat yang ke-9. Sesungguhnya peran agama itu sangat berpotensi positif, yaitu menciptakan dan menjaga kedamaian. Itu peran agama. Nah, itulah kondisi dan peran agama yang ideal dalam konteks sosial sebagai manifestasi dari ajaran atau teologi agama. Nah, dalam kenyataannya tadi yang ideal harusnya seperti itu, tapi faktanya agama bukan hanya sebagai sumber kedamaian, melainkan juga dianggap sumber kekerasan dan kekacauan. Agama bukanlah variabel tunggal penyebab konflik dan kekacauan, namun agama dapat ditunggangi dengan agenda-agenda lain yang menyebabkan konflik dan kekacauan. Wajah agama menjadi wajah paradoks kalau kita melihat hal ini ya, bahkan bertentangan. Satu sisi berwajah damai, namun di sisi lain berwajah kekerasan, khususnya menyerang secara fisik pemeluk agama lain. Itu baru muncul ya, kelompok agama minoritas dalam satu wilayah dan menyerang kelompok yang dianggap menyimpang. Nah, hal ini itu dapat diketahui karena dibukakan oleh berbagai media, baik koran, majalah,
maupun televisi. Itu bukan asing bagi kita, kita pasti sudah melihatnya. Agama-agama bukan hanya menjadi objek, melainkan juga subjek tindakan intoleransi, diskriminasi, tindakan kekerasan, penganiayaan, bahkan serangan bom itu terjadi. Nah, kasus kekerasan atas nama agama di Indonesia semakin meningkat. Hasil penelitian 2 tahun terakhir ini bahwa kekerasan atas nama agama itu karena kurangnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar berkehidupan kebangsaan yang berpolitik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh 3 variabel, yakni ajaran agama, pemahaman agama, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Banyak kelompok yang menggunakan agama sebagai topik untuk agenda-agenda politis, sosial, dan ekonomi, melakukan kekerasan termasuk jaringan teroris di balik institusi agama dan keagamaan. Biasanya kekerasan atas nama agama itu dilakukan oleh kelompok penganut fundamentalisme agama bersama dengan paham-paham eksklusivisme, radikalisme, dan ekstremisme. Jadi kelompok keras ya, aliran keras. Nah, di pihak lain bertentangan dengan fundamentalisme agama, bangkitnya pluralisme agama. Paham yang menolak keunikan atau finalitas iman masing-masing agama. Itulah pluralisme agama. Nah, secara khusus pluralisme agama itu menolak esensi iman Kristen secara mendasar. Pluralisme agama berusaha untuk menyatukan semua agama-agama dengan teologi agama-agama melalui dialog antar agama. Nah, terhadap 2 paham dan praktek beragama yang bertolak belakang ini, fundamentalisme dan pluralisme. Fundamentalisme agama yang cenderung menyebabkan kekerasan atas nama agama, dan pluralisme agama itu cenderung menyebabkan sinkritisme dan kompromi agama. Maka muncullah gerakan tengah yang dikenal dengan moderasi agama selain toleransi agama. Bapak Ibu pasti sebelumnya juga mendengar ada toleransi agama, tapi di sini ada muncul gerakan tengah yang dikenal dengan moderasi agama selain toleransi agama. Toleransi agama di Indonesia itu sudah lama diperjuangkan melalui dialog antar agama sebagai warisan budaya masyarakat sejak semula ya. Namun belum secara maksimal. Hanya menjadi program setelah terjadi kasus-kasus intoleran. Nah, istilah intoleran itu tidak hanya memiliki sisi positif, melainkan juga negatif. Sikap permisif terhadap orang yang melakukan pelanggaran, contohnya seperti berkendaraan roda dan tanpa helm karena menggunakan topi agama, itu sisi positif. Nah, selain itu toleransi beragama dipahami juga mengurangi dampak negatif dari ketidakmampuan menghadapi perbedaan. Nah, begitu juga dengan moderasi agama, tidak muncul dari ajaran agama-agama. Moderasi agama itu tidak muncul dari ajaran agama-agama, melainkan diambil sebagai jalan tengah antara fundamentalisme dan pluralisme agama. Moderasi beragama semakin mempromosikan sikap toleransi agama yang menjadi kebijakan Kementerian Agama dengan Lukman Hakim Saifuddin itu sebagai Menteri Agama pada masa itu. Moderasi beragama juga dipromosikan secara masif oleh Kementerian Agama. Bahkan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa pun menetapkan, yaitu tahun 2019 sebagai International Year of Moderation. Moderasi agama mendapat tanggapan kritis dan tantangan dari di antaranya dianggap kecenderungannya berlebihan. Itu moderasi agama. Jadi ada tanggapan kritis dari lingkungan, dari masyarakat. Nah, moderasi agama
masih mendapat hambatan dari kelas menengah Islam Indonesia yang masih ragu-ragu mengadopsinya. Juga baru sebatas program pemerintah dengan sejumlah akademisi dan tokoh agama, belum sampai pada umat akar rumput. Siapa itu umat akar rumput? Yaitu rakyat kecil yang berinteraksi setiap hari. Itu belum meng-Indonesia, di pasar, di toko-toko, di swalayan, semuanya belum meng-Indonesia. Sekalipun telah banyak kajian moderasi beragama, namun masih terdapat kesenjangan literatur, yaitu belum terlihat satu kajian mengenai teologi dan pendidikan Shalom. Kalau kita mendengar banyak itu kata salam, tapi dalam kajian adanya kesenjangan literatur, yaitu belum terlihat kajian mengenai teologi dan pendidikan Shalom dalam perspektif Kristen yang menghakikat dari jantung agama Kristen sebagai kekuatan bagi terwujudnya tujuan moderasi beragama. Inilah yang dimaksud dengan novelty. Nah, kajian ini menjawab pertanyaan, bagaimana menggali shalom dan menanamkannya melalui pendidikan shalom kepada umat akar rumput sebagai suatu upaya mendukung moderasi beragama, mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai, sejahtera, supaya tujuan negeri tercapai. Nah, adapun tujuan kajian ini yaitu untuk menemukan model teologi dan pendidikan shalom yang menjadi landasan dan kekuatan bagi umat akar rumput dapat berperan sebagai pembawa shalom dalam masyarakat Indonesia yang majemuk agamanya. Yang pertama, pokok pembahasan pertama yaitu kebijakan pemerintah tentang mengenai moderasi beragama dalam konteks masyarakat majemuk. Teologi dan pendidikan shalom adalah dasar dan kekuatan bagi orang Kristen. Untuk apa? Untuk mewujudkan perannya sebagai pembawa shalom dalam konteks masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agama dan kepercayaan. Moderasi beragama itu adalah sikap mengurangi kekerasan dan menghindari keekstriman dalam praktek beragama. Moderasi beragama dipandang penting dan mendesak karena 3 alasan berikut ini. Dipandang penting dan mendesak karena apa? Yang pertama yaitu untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, alasan kedua yaitu dinamika perkembangan agama, suku dan bangsa, sehingga karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab dianggap tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan. Yang ketiga, moderasi beragama sebagai strategi kebudayaan kita dan merawat keindonesiaan kita. Melalui moderasi beragama, Kementerian Agama mengajak semua komponen umat beragama untuk menjaga kerukunan baik antar umat beragama maupun intra umat beragama dengan selalu mengedepankan sikap moderat, mengambil jalan tengah, tidak ekstrim dalam mengklaim dan mempraktekkan salah satu tafsir kebenaran ajaran agama. Pokok bahasan kedua, kontribusi Kristen yaitu teologi Shalom dalam konteks masyarakat. Landasan dan kekuatan tentu harus digali dari teologi agamanya masing-masing dan harus ditanamkan melalui pendidikan umat akar rumput. Di sini peneliti menggali dari Alkitab mengenai teologi Shalom dan menanamkannya melalui pendidikan Shalom pada umat akar rumput. Yang pertama, Allah adalah pembuat dan sumber Shalom, theological Shalom. Nah, dalam Perjanjian Lama, Shalom yang berarti hidup mencapai kepenuhan damai sejahtera yang bersumber dari Allah. Damai itu adalah bagian dari karakter Allah.
Roma 15 ayat 33, 2 Korintus 13 ayat 11, Filipi 4 ayat 9. Salah satu damai juga itu adalah salah satu berkat terbesar Allah yang diberikan kepada pengikutnya. Jadi Allah yang memberikan shalom itu kepada pengikutnya. Juga Allah yang sebagai pembuat shalom. Yesaya 45 ayat yang ke-7. Shalom dalam pengertian, shalom dalam perjanjian lama itu dihubungkan dengan perjanjian dari Allah. Bahwa yang mentaati perjanjiannya, yang mentaati perjanjian Allah akan hidup dalam berkat damai. Sedangkan yang menolak perjanjiannya akan hidup dalam kutuk. Ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ulangan 11 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-32. Shalom dialami umat dalam hubungannya dengan Tuhan yang disimbolkan dengan kehadiran Tuhan. Yang kedua, Kristus adalah Raja Shalom. Christological Shalom. Jadi Kristus adalah Raja Shalom. Nah, Shalom dapat dimengerti dalam konteks perjanjian kerja Allah, di mana ketaatan adalah kehidupan dan ketidaktaatan adalah kematian. Kejadian 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Namun, manusia melanggar dan merusak perjanjian berakibat pada kehilangan shalom. Sejak manusia jatuh di Taman Eden dalam dosa, disitulah kehilangan shalom. Yaitu di mana manusia pertama diusir keluar dari Taman Eden, Taman Shalom. Sekalipun demikian, Tuhan membuat perjanjian anugerah atau perjanjian Shalom. Kejadian 3 ayat 15. Nah, perjanjian Shalom ini adalah mengenai Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6. Yaitu penjamin dan penjaga perdamaian dalam kerajaan mesianis yang akan datang. Ialah Kristus Yesus, penggenap Shalom. Orang yang telah berdamai dengan Allah akan dimampukan untuk berdamai dengan sesama dan dirinya sendiri, yaitu melalui Kristus yang adalah damai sejahtera kita. Yohanes 20 ayat 19 dan 21. Shalom Kristus itu sangat berkualitas. Tidak sama dengan shalom dunia. Yohanes 14 ayat 7. Nah, Yesus Kristus sendiri menciptakan shalom di antara sesama manusia. Karena hanya Kristus yang dapat merobohkan tembok pemisah di antara kita. Yang ketiga, Roh Kudus adalah kuasa shalom. Pneumatological shalom. Allah Bapa memilih orang pilihannya, Efesus 1 ayat 3-7. Allah Anak menebus mereka yang dipilih Bapa, Efesus 1 ayat 7-12. Dan Allah Roh Kudus memeteraikan mereka yang ditebus Anak dan dipilih oleh Bapa. Efesus 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Roh Kudus di sini mendiami orang percaya sebagai jaminan keselamatan shalom secara permanen. Jadi itulah sebabnya roh yang ada pada orang percaya itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Yaitu roh Allah, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghasilkan buah-buah roh dalam diri orang percaya, di antara damai sejahtera, shalom atau irene, Galatia 5 ayat 22. Orang percaya memiliki potensi untuk mengalami damai sejahtera dan menjadi instrumen damai sejahtera, shalom dalam dunia. Orang percaya pasti katakan amin. Kitalah sebagai agen-agennya. Nah, damai sejahtera ini memiliki 3 gerakan yang masing-masing saling berhubungan. Pertama-tama, kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Selanjutnya, kita mengalami damai sejahtera dengan diri kita sendiri.
Dan jadi yang pertama dengan Tuhan dulu, baru dengan diri sendiri. Dan kemudian kita dapat menyebarkan damai sejahtera itu kepada orang lain. Jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Selesai. Kita mengasihi orang lain harus membagikannya kepada orang lain. Yang keempat, orang percaya adalah instrumen salom. Eklesiastikal salom. Allah mengaruniakan salom alamiah kepada semua orang. Namun shalom surgawi itu hanya dikaruniakan kepada yang Ia kehendaki. Bukan kehendak manusia, tetapi yang Allah kehendaki. Yaitu mereka yang dipilih Allah Bapa menjadi percaya kepada Injil Yesus Kristus dan didiami oleh Allah Roh Kudus. Jadi Injil Yesus adalah shalom yang sebenarnya. Hanya melalui Injil Yesus Kristus manusia dapat didamaikan dengan Allah. Jalan satu-satunya dengan sesamanya dan dengan dirinya sendiri. 2 Korintus 5 ayat 18. Nah, mereka yang disebut umat pilihan, tempat kediaman Allah, menjadi komunitas percaya, sekaligus menjadi tubuh Kristus. Ya, semua ini adalah pekerjaan Allah. Efesus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Ini adalah Injil, kabar baik, kekuatan orang percaya sebagai pembawa salom dalam dunia. Peran orang percaya sebagai instrumen atau pembawa damai ialah melalui ketaatannya pada firman kebenaran, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan kepada sesama, termasuk kepada sesama yang tidak seiman, yang berbeda dengan kita. Damai adalah tujuan hubungan Kristen dengan semua orang. Pokok pembahasan ketiga. Teologi dan pendidikan Shalom sebagai dasar umat pembawa damai. Teologi dan pendidikan Shalom sebagai dasar umat pembawa damai. Teologi Shalom itu merupakan pengajaran dan pegangan gereja. Kalau gereja tidak mengajarkan tentang teologi Shalom, perlu dipertanyakan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Nah, teologi tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. Pendidikan Kristen itu hanya dapat dikatakan pendidikan apabila dibangun di atas dasar pemahaman teologi Kristen. Dengan kata lain, teologi itu merupakan dasar dan petunjuk bagi pendidikan Kristen. Kalau pendidikan Kristen keluar dari firman Allah, itu namanya tidak benar. Allah menghadirkan shalom dan mengajarkan shalom kepada umatnya. Nah, teologi shalom dimengerti bukan saja oleh para elit agama dan akademisi, melainkan juga semua umat. Pengajaran atau pendidikan itu adalah langkah awal dan mendasar. Untuk apa? Yaitu untuk memfasilitasi untuk umat memfasilitasi umat untuk mengalami dan terlibat dalam panggilan sebagai pembawa damai, sebagai pembawa shalom. Peran orang percaya menghadirkan shalom dalam masyarakat yang rukun dan damai itu bukanlah sekedar suatu program pemerintah, bukan sekedar kebijakan demi kebijakan, bukan juga hanya satu angan-angan masyarakat yang ideal, utopia, melainkan suatu kepastian karena dibangun di atas dasar dan kekuatan teologis. Dosa telah merusak shalom dan hanya rekonsiliasi keselamatan dalam Kristus, Sang Raja Damai. Dunia kembali mengalami shalom. Pemulihan hubungan dengan Allah, orang lain, ciptaan lain, dan diri sendiri adalah pendidikan shalom. Allah menghendaki manusia itu dapat menerapkan shalom dalam bentuk keadilan, komunitas, dan tanggung jawab.
Karena itu teologi shalom itu perlu diajarkan kepada masyarakat luas, bahkan sampai mencapai akar rumput, yaitu umat, orang-orang kecil, di pasar-pasar, di kampung-kampung. Seharusnya seperti itu. Nah, karena umatlah yang berinteraksi setiap hari dengan sesama umat yang beragama, maka umatlah yang patut difasilitasi dengan pendidikan mengenai teologi shalom. Pendidikan pola Tuhan Yesus, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, Matius 20 ayat 20. Mereka itu adalah umat. Mandat pendidikan umat adalah bagian dari mandat pemuritan, yakni jadikanlah semua bangsa muridku, Matius 20 ayat 19. Pokok bahasan keempat, model teologi dan pendidikan shalom bagi hubungan damai warga negara Indonesia yang berbeda-beda agama dan kepercayaan. Apa modelnya? Kita akan lihat bersama. Teologi dan pendidikan shalom yang menjadi landasan dan kekuatan bagi orang Kristen berperan sebagai pembawa shalom itu menjadi model pembelajaran shalom kepada umat akar rumput. Sebagai nilai atau sebagai alasan dan materi pembelajaran shalom dari level terendah sampai level tertinggi. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Satu, shalom adalah salah satu tas agama di Indonesia. Pembelajaran shalom pertama, salah satu salam lintas agama di Indonesia. Kata shalom, perjanjian lama, atau eirene, perjanjian baru, berarti suatu keadaan damai dan keamanan yang seutuhnya, mencakup dimensi fisik, jasmani, dan rohani. Itu namanya seutuhnya. Shalom bukan hanya kesejahteraan utuh, bukan hanya fisik, bukan juga hanya rohani, melainkan keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan yang utuh. Kata shalom itu mulanya adalah salam agama Yahudi. Namun kemudian orang Kristen menjadikannya salam antara sesama orang Kristen. Dalam perkembangannya, shalom menjadi salah satu salam lintas agama atau salam kebinekaan di Indonesia. Selain di antaranya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Salam sejahtera bagi kita semua, Katolik. Om Swastiastu, Hindu. Namo Buddhaya, Buddha. Dan salam kebajikan, Konghucu. Bapak Ibu pasti tidak asing mendengar semua kata-kata ini. Bahkan ada satu kalimat terakhir, saya lupa apa. Namo Buddhaya. Ada nama budaya Buddha. Rahayu. Nah, Rahayu ini tidak tahu dari mana. Nah, semua salam ini itu biasanya diucapkan oleh para pejabat negara Indonesia pada bagian awal sambutan, awal ceramah mereka pada pertemuan-pertemuan formal yang dihadiri oleh para peserta dari multi agama. Jadi ini yang disampaikan oleh mereka di mimbar-mimbar pertemuan resmi. Nah, salam ini memiliki makna penting, yaitu sebagai salah satu praktek yang baik untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan untuk perekat antar umat beragama. Untuk menjaga kerukunan, untuk perekat antar umat beragama. Sayangnya, salam lintas agama ini baru dipraktekkan oleh para pejabat tinggi. Baru dilakukan oleh lapisan atas, para elit pemerintah. Belum merakyat. Belum dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pembawa shalom itu adalah kasih. Pembelajaran shalom yang kedua yaitu kasih dan rasa hormat kepada yang berbeda agama dan kepercayaan. Tidak semua orang setuju dengan salam lintas agama.
Di antaranya kelompok Islam tertentu. Salam itu bukan sekedar di bibir, bukan sekedar lip service, melainkan dia harus dilakukan. Nah, pengucapan salam lintas agama itu hanya sapaan, bukan akidah. Maka itu diperbolehkan. Nah, dalam perspektif Kristen, salam Nusantara atau lintas agama ini sesungguhnya bukanlah sekedar salam, melainkan salah satu sikap rasa kasih dan hormat kepada sesama beragama yang lain. Hal ini sama dengan pengajaran Rasul Paulus bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Ini adalah level yang lebih tinggi nilainya dari salam nomor 1 di pertama tadi. Yang ketiga, pembelajaran shalom itu adalah doa berkat bagi sesama yang berbeda agama dan kepercayaan. Lebih tinggi lagi, shalom itu adalah doa berkat bagi sesama yang berbeda agama dan kepercayaan. Shalom bukan hanya salam, melainkan juga doa. Dalam perspektif Kristen, shalom adalah doa dan harapan damai sejahtera kepada mereka yang menerima salam tersebut. Salam adalah elemen umum dalam salam pembuka dan penutup surat-surat rasuli dalam Perjanjian Baru. Itu berhubungan dengan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, teologia Salom. Nah, secara khusus, itu secara umum ya, secara khusus Salom adalah doa berkat, benediction. Rasul Paulus kepada pribadi dan jemaat. Grace and peace to you. Bahkan semua doa berisi doa shalom. Rasul Paulus menulis, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Penerima shalom untuk orang-orang bukan Kristen. Bagaimana kita menerapkan shalom untuk orang-orang bukan Kristen? Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama, termasuk bukan beragama Kristen. Tuhan Yesus bahkan mengajarkan untuk mengasihi musuh dan bahkan mendoakan mereka yang menganiaya jemaat, yaitu termasuk dengan doa berkat. Nah, hal ini pun sesuai dengan kehendak Tuhan bagi umatnya untuk terlibat dalam mengusahakan dan mendoakan mensejahterakan kesejahteraannya termasuk orang-orang beragama lain di kota itu adalah kesejahteraan. Yeremia 20 ayat 29 ayat 7. Kesejahteraan kota yaitu kesejahteraan bersama, yaitu kemakmuran material, keselamatan fisik, terlebih kesejahteraan rohani. Nilai ini lebih tinggi dari salam dan rasa hormat. Yang berikut, pembelajaran salam adalah keutuhan lebih dari rukun dan damai di antara sesama dan yang berbeda agama dan kepercayaan. Teologi salam bukan hanya konsep pribadi dan komunitas yang utuh, melainkan kebenaran yang utuh. Kita mengharapkan keutuhan itu berlaku bagi kita dan juga sesama kita. Damai sejahtera berdasarkan dimensi rohani menjadi dasar yang menopang terwujudnya damai sejahtera dimensi jasmani. Keadaan damai yang seutuhnya adalah mencakup dimensi sosial, yakni hubungan antara pribadi, individu dalam satu komunitas, termasuk dimensi kesejahteraan ekonomi dan keamanan politis. Nah, nilai ini terwujud karena keadilan sosial bagi semua. Nilai ini adalah level yang lebih tinggi bahwa kesejahteraan yang sepenuhnya diperjuangkan bersama untuk mewujudkan bersama komunitas atau masyarakat yang sejahtera seutuhnya pula. Yang terakhir, di bagian ini, pembelajaran salam adalah hubungan damai sejahtera antar sesama yang berbeda agama. Nilai salam yang paling tinggi ialah hubungan damai, yaitu hubungan benar dan adil satu dengan yang lain.
Hal ini sama dengan amanat kasih, mengasihi Tuhan sebagai dasar dan kekuatan untuk mengasihi sesama dan diri sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 29. Nah, salah satu contoh ialah hubungan damai antara Raja Salomo dengan Raja Tirus. Sekalipun keduanya tidaklah seiman, mereka damai. Salam juga adalah hubungan damai antara sesama yang berbeda iman sekalipun, termasuk sesama suku, seperti bergabungnya suku Benyamin dan Yehuda kepada pasukan Daud untuk maksud damai dan membantunya. Nah, dua contoh ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun berbeda suku dan agama, namun semuanya terikat oleh hubungan damai sejahtera, hubungan damai sebagai warga negara Republik Indonesia. Dari 5 alasan atau nilai dan materi pembelajaran Shalom, nilai salam adalah nilai yang paling rendah, namun tetap sangat penting dalam konteks hidup bersama. Selanjutnya, nilai kasih dan rasa hormat, kemudian nilai doa adalah nilai yang lebih tinggi. Dan keutuhan bersama berdasarkan keadilan sosial bagi sesama, bagi semua. Akhirnya, nilai yang paling tinggi adalah nilai hubungan damai sejahtera, merupakan tingkat kedewasaan yang tertinggi, yang dapat memperkuat dan memurnikan semua nilai shalom sampai pada tingkat yang paling bawah, yakni salam lintas agama, seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini. Jadi, shalom, teman-teman bisa melihat. Apakah masih ada waktu? Yang kelima, teologi shalom lebih dari moderasi beragama. Teologi dan pendidikan shalom yang telah dikemukakan sebelum ini, bahwa shalom adalah karya Allah Trinitas, keberadaan dan tugas orang percaya, salam lintas agama, doa dan berkat bagi sesama, dan hubungan damai. Maka semua ini lebih daripada moderasi beragama. Orang beragama, orang Kristen, itu memiliki potensi besar untuk mewujudkan hubungan damai dengan sesama. Dengan sesama warga negara Indonesia yang berbeda-beda suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan. Karena teologi dan pendidikan shalom yang tumbuh secara wajar, teologis, dari umat akar rumput. Lalu bagaimana dengan moderasi beragama? Bagaimana dengan moderasi beragama? Yang pertama, moderasi beragama hanyalah istilah yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak memiliki pijakan yang kuat dari agama atau teologi. Tidak lahir dari ajaran agama, melainkan hasil spekulasi jalan tengah antara fundamentalisme agama dan pluralisme agama. Moderasi agama adalah agenda politis pemerintah melalui Kementerian Agama. Agenda ini berusaha mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan agama-agama. Karena itu, lahirlah buku moderasi beragama dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Termasuk buku karya para dosen, itu menulis buku berjudul Moderasi Beragama dan pergulatan wacana dalam ruang publik, percikan pemikiran para dosen, penggerak moderasi beragama di Indonesia. Sekarang sudah bermunculan banyak. Yang kedua, bagaimana dengan moderasi beragama? Yang kedua, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional periode 2020 sampai 2024, dari 5 kegiatan prioritas moderasi beragama, namun tidak ada penguatan melalui jalur pendidikan umat akar rumput. Program ini tentu patut didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, namun belum membumi atau mengindonesia, belum, masih sampai pada tahap kajian para ahli, dan baru menyentuh para elit agama.
belum mencapai semua umat akar rumput, belum sampai di pasar-pasar rakyat, belum sampai di pesta-pesta rakyat, ibadah agama-agama, pangkalan ojek, melainkan baru sampai di kantor-kantor pemerintahan, di hotel-hotel berbintang dengan penyelenggaraan seminar-seminar dan webinar moderasi beragama. Yang keenam, pokok bahasan keenam, teologia dan pendidikan Shalom itu menciptakan dan menjaga hubungan rukun dan damai umat akar rumput. Untuk menciptakan dan menjaga hubungan damai antar semua penduduk Indonesia yang berbeda-beda agama dan kepercayaan, maka pendidikan Shalom adalah strategi utama menerapkan teologi Shalom. Jadi pendidikan Shalom itu merupakan satu strategi utama orang percaya untuk menerapkan teologi Shalom. Kalau begitu, apa tujuan pembelajaran Shalom? Tujuan pembelajaran Shalom yaitu pembelajaran Shalom itu bertujuan untuk memfasilitasi rekonsiliasi dengan dan antara peserta didik, yaitu umat Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri, dan dengan alam lingkungannya. Kemudian apa isi pembelajaran Shalom? Apa isi pembelajaran umat? Isi pembelajaran umat itu disajikan dalam konteks umat sehari-hari. Jangan 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, tetapi harus tiap-tiap hari. Yaitu hidup damai dan rukun bersama dengan sesama yang berbeda agama. Jangan gontok-gontokan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan penduduk Indonesia pada mulanya. Hidup rukun bersama. Kemudian apa metode pembelajaran Shalom yang relevan dalam konteks Indonesia yang penduduknya majemuk agama dan kepercayaannya? Pembelajaran Shalom adalah terbuka antara pendidik, antara pemimpin agama dengan peserta didik, dengan umat. Menumbuhkan rasa ingin tahu, menggali, mengeksplorasi nilai-nilai, menerapkan makna-makna kebersamaan. Itu penting. Itulah metodenya. Kemudian apa peran dan fungsi pengajar yang bertanggung jawab? Peran dan fungsinya, pengajar Shalom itu bukanlah pengajar teknisi atau mekanis. Pengajar Shalom itu adalah model atau teladan di antara umat. Itulah pengajar Shalom. Dia adalah model, teladan bagi umat. Tokoh agama dan pemimpin bangsa adalah guru teladan dalam kehidupan dan hubungan damai dan rukunnya dengan sesama. 4 pertanyaan dan jawaban ini adalah langkah awal dan utama untuk menerjemahkan teologi dan pendidikan Shalom kepada dan di antara umat akar rumput. Karena dari sanalah damai dan rukun dimulai. Sebagai penutup, teologi Shalom yang digali dari Alkitab merupakan landasan dan kekuatan yang menggerakkan orang Kristen dan memberi petunjuk untuk mereka berperan sebagai pembawa Shalom. Pendidikan Shalom yang ditanamkan melalui model pembelajaran nilai Shalom adalah implementasi yang sangat strategis sampai kepada umat akar rumput. Ada 5 nilai tingkatan Shalom, mulai dari nilai terendah yakni salam, selanjutnya kasih dan rasa hormat, doa berkat, keutuhan bersama, sampai pada nilai tertinggi yaitu nilai Shalom yakni hubungan damai sejahtera. Nah, kelima nilai ini, Shalom ini adalah kebutuhan semua manusia. Karena itu, pemenuhan 5 kebutuhan ini adalah suatu keniscayaan. Dengan demikian pula, kelima nilai Shalom ini adalah potensi besar mewujudkan tujuan moderasi beragama.
Teologi dan pendidikan Salom bukan menegaskan moderasi agama dan toleransi beragama, melainkan teologi dan pendidikan Salom itu adalah memperkaya, memperkuat, dan mendukung tujuan moderasi dan toleransi dengan mengedepankan keadilan, justice bagi semua orang. Maka masyarakat yang rukun dan damai sangat mungkin terwujud. Teologi dan pendidikan Salom adalah bersesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan nilai keadilan sosial bagi semua. Hubungan damai dengan Tuhan menjadi dasar hubungan damai dengan sesama dan diri sendiri, sehingga terwujudlah persatuan dan persatuan ini sebagai syarat demokrasi dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia dan semua manusia. Teologi dan pendidikan Salom sekaligus menstimulasi sesama warga negara, sesama umat dari agama dan kepercayaan yang lain untuk menggali dari kitab agamanya masing-masing dan menemukan pemikiran yang bersesuaian dengan nilai-nilai Pancasila untuk memperkaya, memperkuat, dan mendukung tujuan moderasi beragama dan toleransi beragama, yaitu masyarakat yang rukun dan damai, juga damai sejahtera tentunya. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih.